Kasus yang dialami oleh Harvey Moise ini terjadi pada tahun 2015 sampai tahun 2022 terkait dengan tata niaga PT Timah. Pada awal Agustus tahun 2018, Harvey telah melakukan kontak dengan smelter. Dalam tahun 2018 ini, Harvey telah melakukan pertemuan dengan PT Timah dan smelter. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati tentang penyewaan alat untuk pengelolaan timah dengan harga per ton. Tetapi khusus pada smelter milik Harvey ini terjadi intensif tambahan dengan harga per ton yang lebih tinggi, yaitu sebesar 4.000 US dollar per ton. Pada tahun 2019 telah terjadi pembayaran dalam jumlah besar yang dilakukan oleh PT Timah melalui PT milik Harvey sebesar 736 miliar. Kemudian pada tahun 2020 juga terjadi pembayaran pada salah satu CV dengan sebesar 521 miliar dan melalui CV lain juga sebesar 240 miliar. Pada 9 Desember 2024, Kejaksaan Agung menuntut Harvey Moise untuk penjara selama 12 tahun dan uang pengganti sebanyak 210 miliar. Pada 23 Desember 2024, Pengadilan Tipikor Jakarta menetapkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara kepada Harvey Moise, lalu denda sebanyak 1 miliar, serta uang pengganti sebanyak 210 miliar yang merupakan subsidi sanksi penjara apabila tidak dibayar. Alasan vonis ini adalah karena hakim menyatakan bahwa Harvey Moise terbukti melakukan tindakan korupsi dan pencucian uang. Kemudian Harvey mengajukan banding dan pada 13 Februari 2025, Pengadilan Tinggi Jakarta meningkatkan hukuman Harvey menjadi 20 tahun penjara, lalu uang pengganti yang semula 210 miliar ditingkatkan menjadi 420 miliar. Hakim di tingkat banding menyetujui perhitungan berdasarkan audit dari BPKP bahwa kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini mencapai 300 triliun. Dalam perhitungan ini, dibagi menjadi 2 klaster. Klaster yang pertama itu terdiri dari pembayaran alat kerjasama serta izin tambang yang berjumlah 29 triliun. Kemudian klaster kedua terdiri dari kerusakan lingkungan yang berjumlah 271 triliun. Pada 20 Juni 2025, Mahkamah Agung menolak kasasi dari Harvey sehingga hukuman 20 tahun penjara dan denda sebanyak 420 miliar tetap berlaku. Baik, kita sampai pada inti permasalahan yaitu kerugian negara yang ditimbulkan. Angka kerugiannya mencapai 300 triliun rupiah. Awalnya Kejaksaan Agung menghitung kerugian lingkungan mencapai 271 triliun rupiah. Kerugian ini didasarkan pada perhitungan kerugian dari kerusakan yang terjadi pada ekosistem akibat penebangan liar. Kemudian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang biasa kita ketahui sebagai BPKP melakukan audit dan merevisi total kerugian negara sebanyak 300 triliun. Ini merupakan kerugian gabungan dari kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan. Angka 300 triliun rupiah ini menjadikan kasus Timah sebagai kasus korupsi dengan kerugian lingkungan terbesar dalam sejarah Indonesia. Konsekuensi dari kerugian kolosal ini adalah tuntutan hukum berat, termasuk hukum penjara selama 20 tahun, dan kewajiban membayar sebesar 40 miliar. Untuk menutup kerugian negara, sejumlah aset, termasuk mobil mewah dan properti pun harus disita. Pada kasus ini, Kejaksaan Agung menjadi salah satu lembaga yang ikut turut menyelesaikannya. Lebih tepatnya, pada Senin 5 Agustus 2024, Jaksa Penuntut Agung pada Jaksa Agung Muda di bidang tindak pidana khusus telah melimpahkan berkas yang dimana Harvey Moise ini ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi pengelolaan tata kelola niaga timah di wilayah usaha izin perusahaan atau biasa dikenal dengan IUP dari sejak tahun 2015 sampai dengan 2024. Berikut beberapa dakwaan yang diberikan kepada Harvey Moise dari Jaksa Penuntut Umum. Yang pertama, 1. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan yang kedua, pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penertiban tambang timah di Bangka Belitung merupakan tindak lanjut penanggungan kasus korupsi PT Timah Tbk yang merugikan negara. Penyelidikan ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan dibantu oleh TNI untuk melacak aset para pelaku. Hasilnya, Kejaksaan Agung dapat menyita aset sejumlah 1,45 triliun yang meliputi 108 alat berat, 195 unit peralatan tambang, 680.000 kg logam timah, 22 bidang tanah dengan total luas 230.848 meter persegi, 1 gedung mes karyawan dan manajer.
adanya aset yang dirampas negara yang akan dilelang antara lain 52 unit kendaraan, 3.520 gram logam emas, 820 bidang tanah, dan uang yang dirampas sejumlah 222 miliar 178 juta 778.370 rupiah. Lembaga selanjutnya adalah BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menjadi salah satu kunci penting dalam mengungkap kasus korupsi Harvey Muiz di PT Timah. Berdasarkan kewenangan dalam Perpres nomor 192 tahun 2014, BPKP melakukan audit investigasi dan menghitung kerugian negara. Dari hasil audit tersebut, BPKP menemukan kerugian mencapai sekitar 300 triliun rupiah, mulai dari penyimpangan tata kelola pertambangan hingga kerusakan lingkungan. Hasil audit ini menjadi bukti utama yang dibawa ke dalam persidangan, dan BPKP juga memberikan keterangan ahli untuk memperkuat proses hukum. Secara umum, peran BPKP dinilai sudah tepat dan sesuai dengan mandat sebagai lembaga auditor pemerintah. Keberadaan audit BPKP membantu mengungkapkan kasus korupsi secara lebih jelas dan memperkuat proses penegakan hukum dalam kasus korupsi terbesar dalam sejarah pertambangan timah di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat krusial sebagai pengadilan tingkat tertinggi, yang dimana dalam perkara ini MA menolak kasasi yang diajukan oleh Harvey Muiz, sehingga Harvey Muiz divonis hukuman penjara selama 20 tahun, denda 1 miliar, serta uang pengganti 420 miliar. MA menetapkan bahwa Harvey Muiz memerankan peran penting sebagai penghubung dan koordinator dalam tindak pidana korupsi. Putusan ini menegaskan bahwa prosedur peradilan telah dituntaskan di tingkat kasasi, sehingga dakwaan dan hukuman atas Harvey Muiz dalam kasus tersebut menjadi final dan mengikat. Penanganan kasus korupsi timah yang melibatkan Harvey Muiz telah mendapatkan banyak sekali sorotan publik. Namun, dari sisi prosedural dan hukum, respon lembaga terkait dinilai sudah tepat. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil mengungkap kerugian negara hingga 300 triliun melalui audit mendalam yang menjadi dasar kuat dalam proses hukum. Kemudian, Kejaksaan Agung pun menindaklanjuti dengan menetapkan Harvey Muiz sebagai tersangka dan menuntut hukuman 20 tahun penjara, dengan mana putusan tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung yang menolak kasasi terdakwa. Namun, vonis ini dinilai oleh sebagian pihak masih kurang proporsional jika dibandingkan dengan kerugian dan dampak kasus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa respon ketiga lembaga ini sudah mengikuti proses hukum yang berlaku mulai dari audit, penuntutan, hingga putusan. Namun, efektivitas dan proporsionalitas hukum masih diperdebatkan oleh publik dan pengamat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum korupsi penting dilakukan secara konsisten untuk menjaga integritas dan ketertiban negara. Kasus korupsi timah yang menyeret nama Harvey Muiz akhirnya mencapai babak putusan. Dengan revisi kerugian negara yang mencapai angka fantastis hingga 300 triliun, publik menyoroti apakah keadilan benar-benar sudah ditegakkan. Antara tahun 2015 hingga 2022, Harvey Muiz terbukti memfasilitasi pertambangan ilegal wilayah PT Timah TBK. Modusnya cukup rapi. Kegiatan ilegal tersebut dibungkus dengan perjanjian sewa menyewa alat berukuran. Keuntungannya kemudian disamarkan melalui mekanisme dana CSR fiktif. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memicu bencana ekologis. Audit BPKB menegaskan total kerugian mencapai 300 triliun, di mana porsi terbesarnya berasal dari kerusakan lingkungan permanen di Bangka Belitung yang sulit untuk dipulihkan. Dari sisi penegakan hukum, kinerja Kejaksaan Agung dan BPKP patut untuk diapresiasi. Langkah agresif yang dilakukan dengan menyita aset-aset bernilai triliunan rupiah, mulai dari ratusan alat berat, tanah, hingga kendaraan mewah, dan emas batangan sebagai upaya maksimal pengembalian kerugian negara. Namun, polemik muncul pada putusan akhir. Meskipun jaksa menuntut hukuman berat, majelis hakim memvonis Harvey Muiz dengan pidana penjara 6 tahun 6 bulan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Secara keseluruhan, pengusutan kasus dan penyelamatan aset negara telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, vonis ringan di tengah kerugian 300 triliun ini menjadi catatan kritis bagi penegakan hukum kita, bahwa besarnya kerugian negara belum tentu berbanding lurus dengan beratnya sanksi pidana yang diterima pelaku.